Assalamualaikum dan selamat siang Ananda Fadilah Rambe. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Oke, Alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu ingin ucapkan terima kasih nih kepada Ananda Fadilah karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi konseling kita hari ini. Nah, di sesi konseling ini Ibu harap Ananda Fadilah mau nih menceritakan semua permasalahan yang kamu rasakan dengan santai, dengan lugas, secara terbuka kepada Ibu, dan Ibu jamin azas kerahasiaannya dan tidak akan terbocor kemana-mana. Nah, tujuan dari sesi layanan konseling ini Ananda untuk membantu kamu memahami yang sedang kamu alami dan bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikannya dengan yang lebih baik lagi. Sebelumnya, Ibu melihat nih hasil dari observasi Ibu di kelas-kelas, Ibu melihat bahwa beberapa laporan dari teman kamu mengatakan bahwa kamu itu kurang aware ataupun kurang peduli kepada pendapat teman-teman kamu dan Ibu ingin bertanya nih, apakah benar yang dikatakan oleh mereka atau tidak? Iya Bu, beberapa teman saya bilang kalau saya itu suka memaksakan pendapat saya, tapi saya merasa tidak seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi ada perbedaan sudut pandang nih dari kamu dan pendapat teman-teman kamu ini kan? Oke, sekarang kita akan coba untuk memahami lebih dalam kenapa sih hal-hal tersebut itu terjadi. Dan Fadilah, tujuan kita dalam konseling ini tidak menyudutkan kamu ataupun tidak menyalahkan kamu, melainkan untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi ya. Oke, lalu Ibu ingin bertanya nih sama Fadilah. Coba kamu ingat-ingat lagi ya, situasi terakhir kamu bersama teman-teman kamu ketika berdiskusi kemarin. Ketika itu kamu memotong pendapat dari teman kamu kan. Ibu ingin bertanya, apa sih yang kamu pikirkan pada saat itu? Saya pikir saat itu pendapat saya lebih tepat Bu, makanya saya menyampaikan pendapat saya duluan gitu tanpa memikirkan pendapat teman-teman yang lain. Oke, berarti pada saat itu muncul nih pemikiran kalau pendapat kamu tuh lebih baik daripada pendapat mereka, sehingga sehingga kamu menyampaikannya terlebih dahulu gitu. Pemikiran tersebut itu muncul secara spontan ya, tanpa kamu sadari. Iya Bu. Nah, kira-kira apakah pemikiran tersebut itu membantu kamu dalam berinteraksi dengan teman-teman kamu atau malah menambah permasalahan kamu? Sepertinya itu malah menimbulkan masalah dengan teman saya sih Bu. Sebagian teman saya merasa tersinggung dengan pendapat saya karena saya tidak memikirkan pendapat mereka terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa kembali ya. Menurut kamu, apakah benar pendapat kamu itu lebih unggul daripada pendapat teman-teman kamu? Tidak selalu sih Bu. Oke, lalu apakah ada buktinya bahwa pendapat teman kamu itu lebih bagus daripada pendapat kamu? Ada Bu, beberapa kali mereka memberikan masukan yang benar. Oke. Berarti pikiran awal bahwa pendapat kamu itu lebih oke daripada pendapat mereka itu tidak sepenuhnya akurat dong. Nah, jika begitu, pemikiran apa yang realistis dan membantu interaksi kamu dengan teman kamu? Mungkin pendapat orang lain juga bisa benar Bu. Benar. Bagus sekali ya Ananda Fadilah. Itu adalah pola pikir yang baik, pola pikir yang positif, dan pola pikir yang empati. Nah, sekarang Ibu ingin nih kita mencoba latihan peran. Ibu akan berperan sebagai teman kamu dan kamu akan merespon dengan pola pikir yang sudah kita perbaikin ini. Nah, siap? Siap Ibu. Ibu akan menjadi teman kamu dan kamu akan merespon dengan pola pikir yang lebih positif dan empatik. Oke, siap? Siap Ibu. Anggap saya sebagai teman kamu ya. Fadilah, menurut saya tugas ini sebaiknya kita kerjain bareng-bareng dan sama teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain itu berkontribusi dalam mengerjakannya. Gimana? Baik, saya mengerti. Pendapatmu juga benar. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Oke. Bagus sekali ya Fadila. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu mengatakan perkataan-perkataan positif seperti itu? Terasa lebih baik Bu. Tidak seperti biasanya yang saya merasa pendapat saya itu harus benar gitu Bu. Nah,
Itu tandanya bahwa kamu mulai mengubah pola pikir dan perilaku kamu ke arah yang lebih positif dan lebih empatik lagi ya Fadila. Baik Ibu. Oke Ananda Fadila, hari ini kamu sudah mampu mengidentifikasikan pikiran otomatis yang negatif, memeriksa bukti-buktinya, mengganti pikiran yang kurang tepat, dan mempraktikkan perilaku yang empatik. Itu adalah perkembangan yang sangat bagus ya Fadila. Nah, Ibu ada tugas ini untuk kamu. Selama 1 minggu ke depan, Ibu harap kamu bisa nih mendengarkan pendapat teman-teman kamu dan tidak memotong pendapat tersebut. Lalu, kamu bisa mencatat situasinya dan mencatat bagaimana perasaan kamu pada saat itu. Mengerti? Mengerti Ibu. Baik Bu, akan saya coba ya Bu. Oke, terima kasih ya Fadilah karena sudah bekerja sama dengan baik pada sesi hari ini. Ibu harap perkembangan positif kamu itu terus berlanjut ke depannya. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya dan untuk melihat bagaimana perkembangan kamu 1 minggu ke depan. Baik Bu, terima kasih ya Bu, saya lebih mengerti sekarang. Oke, sama-sama Fadilah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik Ibu. Assalamualaikum dan selamat siang Fadilah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke, alhamdulillah. Nah hari ini Ibu mau nih menindaklanjutin sesi konseling yang sebelumnya. Boleh nggak nih cerita-cerita sedikit gimana sih keadaan kamu setelah pertemuan sebelum itu? Boleh Bu. Nah di sini saya baik. Setelah sesi kemarin saya merasa lebih sedikit tenang. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Nah kira-kira ada perubahan apa sih yang kamu rasakan, baik dari cara berpikir kamu atau cara bersikap kamu setelah kita membahas pola pikir yang muncul pada waktu itu? Iya Bu, di sini saya lebih sedikit sabar kalau pikiranku itu kadang langsung mikir yang negatif. Kemarin saya sudah coba buat ngecek ulang dulu sebelum bereaksi. Jadi saya harus mikir terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan gitu Bu. Bagus sekali Ana dan Fadila, itu berarti kamu sudah mulai menerapkan strategi yang kita bahas kemarin, seperti mengidentifikasikan pikiran otomatis dan menanganinya kembali. Nah, gimana dengan tugas rumah yang kita sepakatin kemarin? Misalnya latihan mencatat situasi yang memicu respon egosentris dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Sudah Bu, meskipun belum semuanya saya terapkan, tapi saya mencoba beberapa kali untuk memaksimalkannya. Ternyata memang membantu saya untuk buat menahan diri dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Gila, itu perkembangan yang sangat bagus ya. Tidak apa-apa kalau belum sempurna. Yang penting kamu sudah berusaha dan mulai terbiasa. Nah, kalau dari latihan tersebut, menurut Fadilah ada bagian yang membuat Fadilah merasa rumit enggak atau merasa sulit? Mungkin pas bagian mencoba lihat dari sudut pandang atau perspektif orang lain sih Bu. Kadang saya masih merasa pendapat saya itu lebih benar dari orang lain gitu Bu. Oke, benar sekali ya Fadila, proses perubahan memang butuh waktu. Yang penting kamu tetap terbuka untuk mencoba. Nah, kedepannya kita bisa fokus nih memperkuat latihan empati supaya cara pandang kamu itu lebih fleksibel lagi. Baik Ibu. Oke, sebelum sesi follow up ini berakhir, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan atau kamu butuh untuk kita bahas? Sejauh ini untuk saya cukup Bu. Saya mau lanjut coba latihan yang kemarin dan memaksimalkannya secara keseluruhan. Baik, oke, Ibu mengerti. Tetap semangat ya Fadilah. Kalau di tengah jalan kamu menemukan kesulitan atau kamu mengalami kendala, kamu bisa langsung sampaikan di sesi berikutnya dan kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Oke, terima kasih Fadilah, Ibu ucapkan karena kamu sudah kooperatif dan bisa bekerja sama dalam sesi ini. Kalau begitu Ibu tutup sesi konseling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya Ibu. Saya menjadi lebih paham.